Di tengah gencatan senjata, Israel membombardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Kekejian Israel terang-terangan menargetkan anak-anak, bahkan bayi. Bahkan Menteri Ekstremis Israel, Yitzhak Wasserlauf, menganjurkan kekerasan terhadap bayi-bayi tak berdosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tangis perpisahan seorang ayah menyayat di lantai rumah sakit. Seharusnya hari ini putrinya Mena Nabil Abu Labda mengenakan baju baru yang dibelinya bersama sang ayah untuk merayakan Idul Adha. Namun bocah perempuan 6 tahun ini justru berakhir mengenakan kain kafan meninggal akibat tenda mereka di Khan Yunis, Gaza, Palestina diserang Israel. Lengan kirinya yang patah akibat serangan Israel sebelumnya bahkan belum sempat diobati, hanya terbalut perban. Muhammad Al-Khatib, bayi laki-laki malang berusia 1 bulan ini selamat, namun ia harus kehilangan kaki kirinya di usia mungilnya, terpaksa diamputasi. Senin siang ia tengah disusui oleh ibunya dalam tenda di Khan Yunis. Namun kasih sayang sang ibu direnggut oleh serangan udara Israel hingga ibunya meninggal dunia. Senin siang suasana Khan Yunis berubah mencekam saat Israel menyerang tenda pengungsian. Ambulans terus mengangkut korban anak-anak. Serangan udara Israel sengaja menargetkan anak-anak di tenda pengungsian Al-Mawasi Khan Yunis. Serangan ini menewaskan 5 anak dan sejumlah lansia serta wanita. Rekaman Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf beredar melalui sambungan telepon terungkap yang menganjurkan militer Israel menargetkan bayi. לוחמים יקרים וגיבורים, לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות שהוכו והושפלו, נרמסו ונהרגו מבלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר ויאחוז בנשקו ויכה באויביו. Pada Januari lalu, UNICEF menyebut sedikitnya 100 anak di Gaza terbunuh sejak awal Oktober tahun lalu. Dengan sedikitnya dalam 1 hari, 1 anak Gaza terbunuh. Dikutip dari TRT World, sejak perang genosida dimulai pada Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 72.000 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, melukai lebih dari 172.000 orang, dan menghancurkan 90% infrastruktur. Tidak seperti di tempat-tempat lain, Idul Adha di Gaza, Palestina tanpa sukacita. Duka terlihat di wajah-wajah warga Gaza yang melaksanakan sholat Id di tengah reruntuhan. 3 tahun terakhir, warga Gaza tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Sambil mengumandangkan takbir, ratusan warga Gaza berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha.
Tak seperti umat muslim di belahan lain di dunia, pelaksanaan sholat Idul Adha di Gaza, Palestina penuh duka. Sholat Id dilaksanakan di berbagai lokasi, di antara reruntuhan bangunan diwarnai ketakutan akan serangan Israel. Israel terus menyerang Gaza bahkan di malam takbiran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pasutri lansia warga Gaza ini mohon ampunan pada Allah akibat tidak bisa melaksanakan ibadah haji. 3 tahun warga Gaza terpenjara selama pendudukan Israel tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sementara kali ini warga Gaza juga kesulitan tidak bisa melaksanakan ibadah kurban imbas terbatasnya pasokan hewan kurban. Tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Usai dikosongkan, Israel merobohkan salah satu rumah warga Palestina di wilayah tersebut. Suasana tegang terjadi di kota Nahalin, Barat Bethlehem, tepi barat Palestina saat pasukan Israel memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Warga berbondong-bondong keluar dari rumah mereka sambil membawa barang-barang pribadi di tengah penjagaan ketat tentara Israel. Tak lama setelah dikosongkan, alat berat militer Israel mulai melakukan pembongkaran dan menghancurkan salah satu rumah warga di Nahalin. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah bangunan yang dihancurkan Zionis Israel maupun alasan pembongkaran tersebut. Namun penghancuran rumah warga Palestina di wilayah tepi barat semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Situasi di tepi barat sendiri kian memanas di tengah meningkatnya operasi militer Israel dan kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan karena bangunan didirikan tanpa izin. Pasukan Israel bersama sejumlah buldozer menyerbu kawasan Al-Bustan di kota Silwan, Yerusalem Timur, Palestina. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.